Mana? Mana? Aduh! Yeah! Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Saya Oke. Daon nih. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Gone kinda crazy, she's poison but tasty. And people say, run, don't walk a little fast. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beli Fitria. Saya dari kelas 10 OTKP. Di sini saya akan menceritakan rangkuman mengenai pembelajaran DPK. Pertama-tama, pengertian dari hardware. Pengertian dari hardware, fisik perangkat keras. Hardware adalah setiap elemen komputer yang bersifat VSTR seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Komponen internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan banas ketika dioperasikan. Komponen secara kolektif berproses atau menyimpan internal instruksi, sementara komponen eksternal atau yang biasa disebut perangkat beroperasi profesional dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas. Komputer komponen hardware eksternal merupakan item yang sering dihubungkan secara ekstrim ke komputer untuk mengontrol fungsi input dan output. Fungsi dari hardware. Fungsi hardware mengacu pada fisik, peralatan, dan berperangkat komputer yang berwujud. Fungsi utama dan perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan sekunder, dan komunikasi. Apabila Anda menggunakan sebuah laptop, maka Anda memiliki hardware berupa fisik laptop itu sendiri dan software berupa sistem operasi serta aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Ada contoh beberapa hardware seperti motherboard, CPU, keyboard, mouse, RAM, dan phone caller, power supply, VGA chart, casing, atau monitor. Pengertian software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang kegunaan untuk mengaplikasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Dikarenakan software aplikasi sistem berjalan di latar belakang untuk menangani fungsi dasar komputer. Fungsi software menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem dan sistem operasi pendukung komputer agar dapat beroperasi, mengolah setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara kebersamaan, mengidentifikasi program-program yang ada di komputer sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer, sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesin bisa agar hardware memahami perintah-perintah yang dikirim oleh penggunanya. Contoh software seperti aplikasi seperti data dan databus, browser, web, alat, mengembangkan official, software grafik, program manajemen Microsoft Office, Word software, program auditor gambar, dan berbagai forum komunikasi. Prosesnya, bisnis manajemen perkantoran. Proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bumi di dunia kerja AP, manajemen perkantoran dan layanan bisnis dalam dunia kerja melibatkan serangkaian proses operasional untuk memastikan perkantoran berjalan efisien dan efektif.
serta berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan karyawan. Proses ini mencakup perencanaan perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sektor, termasuk pengolahan dokumen, komunikasi, sumber daya manusia, dan layanan bisnis di dunia kerja. Proses bisnis manajemen perkantoran. Layanan bisnis di dunia kerja, perencanaan menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai efisiensi operasional pergunaan sujoran. Ini termasuk perencanaan anggaran daya dan alur kerja. Perorganisasi yang melakukan kegiatan operasional sesuai dengan reko disusun, termasuk pengolahan dokumen, komunikasi, si internal dan eksternal, serta pelayanan pada pelanggan. Pelaksanaan yang melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana telah disusun, termasuk pengolahan dokumen, komunal dan eksternal, serta pelayanan kepada perorangan, pengendalian, memantau dan mengkalkulasi kerja operasional, serta mengambil tindakan korektif gimana diperlukan untuk memastikan efisiensi dana aktivitas. Proses bisnis, layanan bisnis, identifikasi kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan terkait produk atau layanan ditawarkan perusahaan, pengembangan produk layanan, merancang dan mengembangkan produk atas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Layanan pemasaran dan penjualan, mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan potensial dan melakukan penjualan. Pelayanan purna jual, memberikan dukungan dan pelayanan purna jual kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka. Hubungan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, manajemen perkantoran yang baik, mendukung kelancaran efisiensi beroperasional layanan bisnis untukkan dukungan administrasi yang kuat dari manajemen perkantoran. Keduanya saling berkaitan dengan hari integrasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Contoh proses bisnis: penemuan tamu, resepsionis menyambut tamu, mencatat informasi dan data mengarahkan tujuan pengolahan surat masuk atau keluar. Petugas administrasi menerima, mencatat, mendistribusikan dan mengarchifikasikan surat keluar dan masuk. Pengelolaan data karyawan, HRD mengelola dan data karyawan, sumber informasi, prohedi, absensi dan cuti pelayanan. Pelanggan customer service menangani keluhan, memberikan informasi dan menyelesaikan masalah pelanggan. Pemasaran produk, tenaga pemasaran merencanakan, melaksanakan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Pentingnya proses bisnis, efisiensi proses bisnis yang terstruktur dan terorganisasi semerimbas membantu meningkatkan efisiensi operasional. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, mendorong efisiensi, transformasi, dan transformasi digital. Isu terkini mencakup otomatisasi perkantoran, virtual office, manajemen proyek berbasis digital, keamanan data, dan kebutuhan akan pelatihan karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Perkembangan teknologi komputerisasi perkantoran, teknologi seperti perangkat lunak, manajemen proyek, cloud-storage, dan aplikasi konfirmasi video telah meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam operasional perkantoran. Virtual office adalah permainan konsep kerja jarak jauh didukung oleh Teralogo seperti Upgrade dan aplikasi komunikasi memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja, meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Proyek berbasis digital, manajemen proyek berbasis digital, aplikasi manajer First, proyek memungkinkan bagaimana bermergu dan pelacakan tugas, kolaborasi tim, dan pengolahan sumber daya lebih aktif. Keamanan data adalah dengan semakin banyaknya data yang disimpan dan diproses secara digital, keamanan data menjadi yang membutuhkan perhatian khusus, serius, dan krusial. Pelatihan karyawan dalam perkembangan teknologi. Pelatihan karyawan, perusahaan perlu memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan teknologi baru dan memaksimalkan penggunaannya. Isu perkembangan teknologi. Isu terkini, revolusi industri, perkembangan teknologi ini menuntut adaptasi dan transformasi dalam manajemen perkantoran, termasuk digitalisasi, pengguna data yang lebih cerdas, dan integrasi sistem backing. Sekian penjelasan dari saya tentang pelajaran DPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo!
Oh my